الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan lumeper kepada panjenengan semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sahih. Hanya dengan cara inilah ketakwaan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap didiknya yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Iman dan takwa adalah dua kata yang senantiasa berdampingan dan beriringan, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Takwa itu sendiri artinya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan iman berarti meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Ada banyak definisi takwa di kalangan para ulama, namun semuanya bermuara kepada satu pengertian, yaitu seorang hamba yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab dan siksaannya. Hal ini dapat terwujud dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Adapun mengenai perintah iman dan takwa itu sendiri banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya yang disebut di dalam Al-Quran adalah dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradihi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, yang memohon apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran petunjuknya. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Selain di dalam Al-Quran, perintah iman dan takwa itu juga terdapat dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan yang ada. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa sahabat Umar bin Khattab berkata kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa ini. Maka berkatalah Ubay kepada Umar, seraya bertanya, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri wahai Amirul Mukminin Umar? Ya, pernah, jawab sahabat Umar. Kemudian Ubay bertanya lagi, apa yang Anda lakukan saat itu? Kemudian sahabat Umar berkata, saya akan berjalan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati sekali agar tak terkena duri tersebut. Lalu Ubay berkata, itulah ibarat takwa. Dari riwayat asar ini bisa kita ambil ibrah dan kesimpulannya bahwa takwa itu adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan kita, rasa khauf dan takut kepada Allah terus-menerus hingga ia selalu waspada dan hati-hati agar tidak terkena duri syahwat dan juga duri syubhat di jalan yang ada. Dari perilaku-perilaku syirik dalam pengertian yang utuh, juga menghindari semua perbuatan dosa, baik berupa dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa bahkan yang besar. Kita akan selalu hati-hati kalau memang kita bertakwa kepada Allah. Muslimin hamba Allah, hafizahumullah. Betapa pentingnya nilai iman dan takwa ini, hingga iman dan takwa merupakan bekal yang terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk kelak. Dan betapa tinggi derajat takwa itu, hingga manusia yang paling mulia di sisinya bahkan adalah orang yang paling takwa. Di antara yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat di atas tadi, bahkan banyak sekali buah yang akan dipetik serta hasil yang akan diperoleh dan nikmat yang akan diraih oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang perlu kita sebutkan adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami, kata Allah,
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan juga dari bumi. Tetapi mereka sayangnya mendustakan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu sendiri. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problematika yang dihadapinya, dari masalah-masalah dari kehidupannya, dan memberi rezeki tanpa diduga serta dipermudah semua urusan-urusannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka sebelumnya. Yang ketiga, Allah akan menempatkannya dalam surga yang kekal abadi selamanya. Hal tersebut ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Dan orang-orang yang beriman serta beramal salih, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Iman dan takwa adalah barometer kualitas sejati seorang muslim. Dengan iman dan takwa pula, mata hati akan terbuka untuk melihat dan menerima kebenaran serta menolak, menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Namun sayang seribu sayang, tidak semua orang mengaku Islam itu beriman, sebagaimana tidak semua orang beriman itu adalah bertakwa. Kata takwa yakni takut kepada Allah sering kita dengar, bahkan sering meluncur dari lidah kita sendiri, seakan menjadi bahasa yang datar tanpa makna satu apapun. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menjadi rasa, tetapi hanya sekedar menjadi bahasa dan simbol-simbol belaka. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Saat kehidupan di dunia fana inilah keimanan dan ketakwaan kita diuji. Gila dunia, harta, wanita, dan bahkan tahta. Ya, itulah kiranya yang pantas menjadi introspeksi diri kita di hari-hari yang kita masih diberi kesempatan olehnya bernafas di muka bumi ini. Glamor dunia seolah menyedot seluruh perhatian semua orang, termasuk kaum muslimin di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri memang, siapa yang gak suka kemewahan dunia ini? Coba kita lihat, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, tokoh-tokoh negara, bahkan juga tokoh agama. Karena ini adalah fitrah manusia, memang suka dengan dunia. Namun kita perlu punya rem, karena rem itulah takwa. Pertanyaan yang perlu kita jawab dalam diri kita masing-masing adalah, apakah dengan begitu kita lantas tidak punya rem atau nafsu untuk duniawi ini? Akankah kita lantas mengabaikan begitu saja keutamaan waktu sholat, atau malah melewatkan waktu sholat? Akankah kita akan melalaikan amal-amal salih untuk mengupdate keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan apakah kita akan sama dengan mereka yang begadang atau bangun malam tapi hanya duduk manis begadang santai tanpa sedikit pun mengambil inisiatif untuk memanfaatkan waktu kita dalam mengupdate, menambah keimanan dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, marilah kita selalu berupaya dengan maksimal untuk melatih diri kita masing-masing dalam mengupdate iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah semua hal perlu kita latih agar kita bisa meraihnya sesuai dengan yang kita inginkan? Dan sebentar lagi insya Allah kita sudah di pertengahan bulan Ruwah, bulan Sya'ban, yang sebentar lagi akan puasa. Itu adalah latihan bagi orang-orang beriman yang akan menjadikan takwanya bertambah. Itu adalah ajang yang paling bergengsi menurut agama sebagaimana disebut oleh Allah di dalam ayat. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Semoga kita termasuk muslim yang benar-benar mukmin dan bisa menjadi muttaqin sejati yang selalu istiqomah di jalannya untuk mencapai rahmat dan juga ridho darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.